wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 6 AMP. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis studi kelayakan pada bisnis kami, yaitu bisnis buket bunga dari kain flanel, yang beranggotakan saya sendiri, Finalisa, serta kedua rekan saya yaitu Nur Aldayanti dan juga Nabira Wahyumi. Pada analisis kami ini ada beberapa aspek yang kami gunakan, yaitu ada aspek lingkungan, aspek organisasi dan MSDM, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek keuangan, aspek teknologi, dan juga aspek resiko. Sebelum saya menjelaskan tentang aspek-aspek yang telah saya sebutkan barusan, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari produk kami. Hadiah merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Banyak bermacam-macam jenis hadiah yang ditawarkan sekarang ini, mulai dari jam, tas, baju, sepatu, sandal, dan lainnya. Hadiah tersebut lama-kelamaan sudah dianggap biasa oleh sebagian orang. Sekarang orang-orang butuh hal kreatif yang dianggap beda dari yang lainnya. Oleh karena itu, orang-orang sekarang banyak mencari hal yang kreatif dan dapat bertahan lama. Seperti produk kami, yaitu buket bunga dari kain flanel ini contohnya. Hadiah ini dapat diberikan pada saat ulang tahun, wisuda, anniversary, dan lain-lain. Yang bentuk desainnya pun kami buat semirip mungkin dengan bunga asli, tetapi tetap menjadi lebih bervariasi, yang kami buat dengan menggunakan kain flanel sehingga bunga tersebut dapat bertahan lama dan dapat disimpan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan bisnis. Di dalam aspek lingkungan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Yang pertama itu lingkungan operasional. Di dalam aspek lingkungan operasional, dalam bisnis yang kami jalankan ini tentu terdapat pesaing, pelanggan, dan pemasok. Lingkungan pesaing di dalam bisnis buket bunga flanel kami ini tentu terdapat yang namanya pesaing, di mana di Samarinda Kota sendiri sudah terdapat banyak sekali bisnis buket bunga. Tetapi dari banyaknya yang membuat usaha buket bunga tersebut, masih jarang yang membuat buket bunga dari kain flanel, sehingga itu bisa menjadi poin lebih untuk usaha yang akan kami jalankan. Selanjutnya itu lingkungan pelanggan. Pelanggan bisa dijadikan tolak ukur apakah konsumen menyukai produk yang dihasilkan sehingga konsumen membeli terus-menerus produk yang kami jual. Pelanggan adalah faktor terpenting yang akan memajukan usaha bisnis kita. Sasaran pelanggan dari bisnis kami ini adalah lebih ke kalangan pelajar dan mahasiswa dengan rentan usia mulai 15 hingga 25 tahun, di mana mereka akan memesan buket pada acara kelulusan atau wisuda mereka. Selanjutnya itu lingkungan pemasok. Di dalam lingkungan pemasok saat ini, usaha yang kami jalankan ini tidak mempunyai pemasok tetap, dikarenakan kami lebih memilih untuk membeli langsung bahan-bahan yang akan kami gunakan ke toko yang letaknya tidak jauh dari lokasi bisnis kami, serta harganya yang sangat terjangkau. Hal ini memungkinkan kami untuk menghemat biaya pengeluaran dan tenaga. Selanjutnya itu lingkungan industri. Di dalam aspek lingkungan industri dalam bisnis yang kami jalankan juga terdapat ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, ancaman produk pengganti, dan juga kekuatan pembeli. Ancaman pendatang baru. Bisnis buket bunga memang sangat mudah untuk ditiru dan dijalankan, mengingat bisnis ini hanya membutuhkan kekreatifan seorang dalam membuat kerajinan tangan seperti buket bunga ini. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi kami apabila ada pendatang baru yang akan berbisnis dengan produk yang sama. Dalam menyikapi persaingan yang ketat ini, kami menyiasatinya dengan menyusun beberapa strategi bisnis dan menciptakan produk inovasi. Selanjutnya itu kekuatan pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi produksi bisnis buket bunga ini lewat kemampuan mereka menaikkan harga atau mengurangi kualitas atau servis. Untuk itu kami akan berusaha menjaga hubungan baik dengan pemasok dan lebih jeli dalam memilih pemasok dan dapat saling memberi keuntungan. Selanjutnya itu ancaman produk pengganti. Di dalam bisnis yang kami jalankan ini, kami tidak ada rencana untuk mengubah produk pengganti, tetapi akan lebih berinovasi dan menonjolkan produk yang akan kami jual saat ini. Selanjutnya itu kekuatan pembeli. Pembeli dapat mempengaruhi bisnis buket bunga kami ini dalam pemotongan harga, meningkatkan kualitas dan pelayanan yang kami berikan, serta membandingkan usaha kami dengan kompetitor lain dengan kekuatan yang mereka miliki. Selanjutnya itu ada lingkungan jauh. Pada aspek lingkungan jauh dalam bisnis yang kami jalankan ini terdapat dampak ekologi. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bisnis ini akan berdampak pada lingkungan ekologi, yaitu hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air. Kegiatan produksi akan menghasilkan limbah. Limbah ini harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah di lingkungan. Di dalam bisnis yang kami jalankan ini, limbah yang kami hasilkan yaitu berupa sisa potongan kain flanel.
Agar potongan tersebut tidak mempengaruhi lingkungan sekitar, kami biasa bisa mungkin untuk memanfaatkan limbah tersebut untuk tambahan hiasan pada buket bunga kami, sehingga limbah tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitar tempat usaha kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek MSDM dan organisasi. Di dalam manajemen usaha bisnis bakat bunga ini, kami sebagai pemilik dan pengurus terdiri dari 5 orang dalam merintis usaha ini. Jika nantinya usaha kami berkembang, maka kami berencana untuk menambah 1 orang karyawan. Adapun tugas yang dilakukan karyawan baru ini nantinya yaitu bertugas sebagai kurir untuk mengantarkan pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan kami. Untuk jam kerjanya sendiri, kami melayani pelanggan yang akan memesan di tempat kami yaitu mulai pukul 9 pagi hingga jam 5 sore melalui via media sosial, dan untuk kerja di lapangannya kami bekerja 20 jam dalam seminggu. Berikut ini adalah bagan organisasi di tempat usaha kami, yaitu ada Finalisa sebagai ketua yang bertugas mempromosikan usaha baket bunga melalui media sosial dan orang-orang sekitar melalui perbincangan sehingga mampu mencapai penjualan yang ditargetkan. Melakukan pembuatan bouquet bunga, bertanggung jawab akan hasil kerja anggota. Selanjutnya itu ada Nur Aldayanti sebagai anggota, bertugas untuk mempromosikan buket bunga, melakukan pembuatan buket bunga, serta menyiapkan bahan dan alat. Selanjutnya itu ada Nabira Wahyumi sebagai anggota, yaitu bertugas mempromosikan buket bunga, sekretaris mencatat atau melaporkan perkembangan kegiatan produksi, dan melakukan pembuatan buket bunga. Selanjutnya itu ada Amelia yang sebagai anggota yang bertugas mempromosikan buket bunga, bendahara tim, melakukan pengaturan keuangan, melakukan pembuatan buket bunga. Selanjutnya itu ada Ferdi Gunawan, yaitu sebagai anggota yang bertugas mempromosikan buket bunga, melakukan pembuatan buket bunga, serta menyiapkan bahan dan alat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang ada pada aspek manajemen dan MSDM. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu keunggulan produk dari produk ini adalah bunga dapat disimpan lama dan juga harganya yang lebih murah dibandingkan dengan buket bunga yang menggunakan bunga asli. Kemudian kreativitas produk terdapat pada jenis bahan yang digunakan untuk membuat produk, yaitu kain flanel. Tahan lama, buket bunga ini dapat bertahan lama karena bahan baku yang digunakannya itu adalah kain flanel. Bahan baku yang digunakan ini mudah didapat dan harganya yang murah. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu belum memiliki cukup pengalaman buat kita untuk membuka usaha ini. Yang kedua itu pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Sistem pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkannya di lingkungan sekitar kampus dan sekitar tempat tinggal kami. Selanjutnya itu kreativitas dengan banyaknya variasi bunga yang akan kami buat nantinya akan menjadi daya tarik sendiri bagi pelanggan untuk membeli buket bunga kami. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Bentuk ancaman untuk bisnis kami adalah semakin banyaknya orang yang membuka bisnis seperti ini. Karena untuk membuat sebuah buket bunga dapat dipelajari dengan mudah di internet. Maka dari itu kami harus meningkatkan kreativitas agar dapat bersaing dengan pebisnis lainnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nabira Wahyumi. Baik, saya Nabira Wahyumi. Saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan aspek pemasaran. Untuk aspek pasar ini terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi ini terbagi menjadi dua, ada segmentasi demografis dan segmentasi geografis. Segmentasi demografis ini lebih kepada remaja, pelajar, atau mahasiswa yang memberi buket sebagai hadiah ulang tahun, anniversary, atau graduation. Untuk segmentasi geografis ini, buket ini berada di daerah yang cukup strategis di mana terdapat banyak sekolah dan kampus yang berdekatan sehingga mudah dalam menarik target pasar dikarenakan lokasinya sangat berdekatan. Dan kami sendiri memiliki slogan expressing with gift, feel the impression, dan stay all with bucket, yang mempunyai arti ekspresikan dengan hadiah, rasakan kesannya, dan katakan semuanya dengan buket. Percayakan pesanan Anda dan sampaikan keinginan Anda kepada store kami agar kami dapat merealisasikan keinginan Anda. Dan juga kami selalu memperhatikan kualitas dan kepuasan konsumen. Dan kami sendiri menampilkan inovasi dan dedikasi untuk
untuk pemenuhan pekerjaan dengan kualitas yang baik, karena kepuasan terhadap pelanggan kami merupakan kesuksesan bagi usaha kami. Yang kedua itu ada targeting. Target pasar kami yang kami bidik itu ada mahasiswa, pelajar, dan seluruh kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan tengah, maupun kalangan atas, serta penggunaan sosial media. Dan semua kalangan tersebut sebagian besar mampu untuk membeli produk kami yang kami tawarkan. Harga kami pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga ada positioning. Produk kami itu mudah dikenali oleh masyarakat. Kami berinovasi dengan cara menambahkan bahan baru yang membedakan produk kami dengan produk lainnya. Bahkan yang kami tambahkan itu ada boneka, snack, aksesoris, make up, dan sebagainya. Variasinya itu berbentuk bunga serta buket dalam bentuk box. Selain itu, produk kami juga memiliki label sehingga tampilan lebih menarik, lebih unggul, dan kualitas sangat baik dan sangat elegan. Itu ada aspek pemasaran, terdiri dari produk, price, place, and promotion. Yang pertama itu ada produk. Produk yang kami tawarkan ini berbentuk fisik, yaitu buket bunga dari kain flanel, buket snack, dan buket kostum lainnya. Kedua itu ada place. Di sini kita mendirikan bisnis ini sementara waktu untuk di rumah saja, yang beralamat di Jalan Sultan Alimuddin, RT 20 nomor 12. Apabila kami berkembang, kami berencana untuk membuka cabang di daerah Samarinda seberang. Yang ketiga ada price. Harga yang kami tawarkan itu cukup terjangkau. Harga untuk buket bunga dan buket snack itu terdiri sekitar 55.000 sampai 150.000. Untuk harga snack buket kostum itu terdiri 75.000 sampai 200.000. Untuk tambahan bahan lainnya bisa tambah naik, biayanya sekitar 30.000 sampai 100.000 sesuai kecil dan besarnya barang yang ingin dipesan atau di kostum. Yang terakhir itu ada promotion yang dilakukan kita itu melalui sosial media, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya ada aspek produksi. Alat dan bahan yang diperlukan ialah alatnya gunting, lem tembak, penggaris, kotak besar, kertas tisu, kawat, lidi, lem tembak, kain wrapping bunga, pita, isi lem tembak, double tap, isolasi, serta box bermacam-macam ukuran. Bahannya itu yang diperlukan itu sesuai keinginan konsumen, contoh snack sesuai selera, kain flanel itu untuk membuat bunga, perlengkapan make up maupun aksesoris. Selanjutnya ada langkah-langkah yang harus disiapkan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, gunting kain flanel secara memutar seperti bentuk oval. Yang ketiga, buatlah bunga dari pola tadi dengan cara menggulungnya secara memutar mulai dari ujung polanya dan beri lem tembak pada gulungan terakhir supaya bunga berbentuk dengan kokoh. Lalu lakukan langkah ini pada kedua pola lainnya hingga semua berbentuk menjadi bunga ukuran buket. Yang keempat, berikan kertas tisu pada bunga yang sudah dirangkai. Yang kelima, berikan finishing dengan mengikat pita di bagian pegangan tangan buket. Dan yang keenam, buket bunga siap diberikan untuk orang tersayang. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda. Saya Nuraldayanti akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Rekapitulasi anggaran biaya pada proposal kami yaitu 11.320.500. Dari anggaran yang kami buat, lalu kami analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu net profit. Net profit selama 6 bulan ke depan bisa dilihat yaitu sebesar 0,12%. Karena semakin tinggi net profit yang diperoleh, maka perusahaan tersebut dinilai efisien dalam menentukan harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu titik impas atau break even point. Titik impas untuk usaha kami yaitu 316,7. Jadi kami perlu menjual 316 buket agar terjadi break even point. Pada penjualan ke 317 kami akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu ROI, Return on Investment, titik pengembalian investasi. Titik pengembalian investasi selama 3 tahun yaitu sebesar 0,36%. Karena semakin tinggi rasionya, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh.
Dan yang terakhir yaitu payback period. Payback period untuk usaha kami ialah 126,6. Maka bisnis akan mencapai titik impasnya setelah kurang lebih 3 bulan. Dari analisis di atas, bisnis kami dalam aspek keuangan sangat layak karena kami hanya perlu memproduksi 316 buket bunga dan juga kami mendapatkan titik impas sekitar kurang lebih 3 bulan. Maka usaha kami tersebut sudah layak untuk disuntik dana karena waktu pengembaliannya lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yaitu 4 bulan. Selanjutnya yaitu aspek teknologi. Pemanfaatan teknologi yang kami lakukan yang pertama yaitu mengubah tampilan website agar lebih menarik dan lebih user friendly. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sosial media agar lebih aktif seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp agar lebih menarik calon customer kami dan mereka berani bertanya-tanya melalui akun sosial media kami. Yang ketiga, membuat akun seller di berbagai online marketplace ternama seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Kita memanfaatkan iklan online di akun sosial media kami dan juga melakukan endorse serta paid promote untuk mengenalkan produk secara luas dan memperkuat brand. Dan untuk pembayarannya sendiri kita menggunakan ATM. Selanjutnya yaitu aspek resiko. Yang pertama, resiko murni. Resiko murni menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Yang kedua, resiko spekulatif, yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Yang ketiga, resiko dinamis, resiko yang timbul akibat perkembangan kemajuan masyarakat di bidang iptek. Yang terakhir, resiko psikologis, terutama pada reputasi usaha buket ini. Sekian dan terima kasih.